Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hai Sobat Repro, kembali lagi bersama kami di siaran Bongas Ngerumpi. Ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Iya. Nah, sekarang kita berjumpa kembali dengan muka-muka yang tidak asing seperti biasanya kita berdua. Iya. Dan juga kenapa kita tidak menghadirkan narasumber? Karena kita di sini akan membahas yang spesial. Ya. Sangat spesial karena sebentar lagi bulan Desember. Ada apakah di bulan Desember itu? Ya, Nantikan betul. pembahasan kali ini. Ya, sebelum kita membahas ke itu ya, sebelumnya kita perkenalan dulu. Ya. Takutnya ada yang lupa. Betul, dan juga mungkin ada yang baru Belum, nonton gitu ya, yang belum yang kenal. dari Taiwan, dari Jepang, dari Kanada yang mungkin baru bergabung. Jadi kita perkenalkan dulu, seperti biasa saya dan Nur Kapsa. Dan saya Anggit Heliosinova. Ya, kita berdua adalah host Bongas Rumpi yang sebenarnya seharusnya ada narasumber kalau misalkan di antara kita ini. Nah, Tapi iya. dengan Bongas Rumpi kali ini kita tidak ada tidak ada narasumber karena kita akan membahas hal-hal yang spesial. Ya, betul sekali. Nah, kalau sebelumnya memang mohon maaf sekali ya, Kang Ade, kemarin Betul. minggu kemarin kita nggak siaran ya. Betul sekali. Ya, minggu kemarin kita nggak siaran karena memang ada beberapa kegiatan yang harus kita laksanakan di lapangan. Betul sekali. Dan itu menyesuaikan dengan protokol kesehatan semuanya ya. Betul karena kita juga tim kreatif dan juga tim Bongas Rumpi ini terbatas. Jadi kita nggak bisa bagi waktu, oleh karena itu kita memohon maaf yang sebesar-besarnya minggu kemarin kita nggak bisa Melakukan siaran gitu. Tapi jangan sedih ya teman-teman Betul semuanya, sekali. karena minggu ini kita kembali lagi. Karena seperti biasanya juga ya Kang Ya. Ade, nanti untuk sesi kali ini karena kita tidak membahas tentang sebuah materi atau sebuah isu. Betul. Ya, nanti akan dipilih para penonton yang aktif selama siaran berlangsung. Betul. Seperti biasa dengan cara yang pertama daftar hadir dengan menyatakan hadir di kolom komentar. Betul sekali. Terus juga ikuti siaran langsung ini dari awal sampai akhir. Dan terus jangan lupa share dan tag 5 orang teman Betul. ya. Jadi buat teman-teman semua, karena kita tidak ada pertanyaan di akhir sesi, jadi kita akan memilih pemenang itu dari yang paling aktif mengikuti siaran Bongas Rumpi ini. Nah, lanjut. Ya, semuanya. Jadi memang karena hari ini kita ini kan kita udah bulan Oktober nih ya. Betul Nah, sekali. Nah, terus juga karena ini bulan Oktober sudah Betul. mendekati bulan Desember gitu kan. Akhir tahun Ya, ya. akhir tahun. Seperti biasanya juga seperti tahun-tahun sebelumnya, Betul. kita biasanya melaksanakan kegiatan apa? Di bulan Desember itu Hari AIDS Sedunia. betul sekali. Hari Nah, AIDS Dunia yang Nggak, saya. tadi kita nggak nyambung ini kayaknya. Heeh. Tadi persyaratannya yang pertama kan dokter hadir. Betul. Terus menonton siaran. Iya. Terus share dan tag 5 5. orang teman. Nonton siaran dari awal sampai akhir. Iya. Nah, terus nanti satu lagi sih sebenarnya karena ini kan yang dipilih kan penonton aktif ya. Iya. Jadi kita mengharapkan teman-teman semua yang nonton itu terlibat secara aktif. Ya, betul, interaktif. Ya, betul sekali. Betul. Nah, sebelumnya nih kita mau ngasih tahu dulu bahwa hari ini kita temanya apa Kang Ade? Tema kali ini adalah yang ngobrol biasa gitu ya, ngobrol biasa untuk Sebagai sebagai persiapan Hari AIDS Dunia tahun 2020 yang 20. pastinya. Ya. Dan sebelum kita langsung lanjut ke pembahasan, kita sapa-sapa dulu yang udah hadir kali Mbak Anggit ya. Ya, betul sekali. Oke, Yang udah hadir di situ ada beberapa yang udah menyatakan hadir. Yang pertama yaitu ada Dani Rahman. Dani Rahman. Seperti Hadir, biasa, katanya. Dia udah dapat Rencana penggemar terbaik. ya, rencana penggemar terbaik. Yang kedua adalah Pepen Fernando. Dia anak Cepedang yang dia juga buka usaha es kelapa muda dan semoga laris terus. Pepen. Amin. Nah, Masih ada lagi nih Kang Iya. Ade yang belum daftar hadir betul, nampaknya ya. Betul sekali Manggit. Oke, teman-teman yang
sudah hadir, jadi jangan lupa nanti daftar hadir dulu ya dengan menyatakan hadir di kolom komentar. Karena nanti kita juga akan memilih para penonton yang aktif. Dan jangan lupa, mungkin karena kita minggu kemarin gak siaran, ya Kang Ade. Jadi karena minggu kemarin kita gak siaran, jadi mungkin penontonnya ngiranya hari ini kita nggak siaran lagi. Betul sekali. Jadi masih harus menyebar terus, share teman-temannya, share gitu kan. Jangan lupa share, jangan lupa tag teman-teman yang lainnya. Betul. Gitu kan. Dan juga Kang Pepen coba tag teman-temannya supaya nonton, juga Kang Dani juga tag teman-temannya supaya tahu bahwasanya hari ini ada siaran Bongas Rumpi spesial untuk menyambut atau memperingati Hari AIDS Dunia tahun 2020. Tapi sebelum itu kita akan coba flashback dulu, Bang. Iya, betul. Kita kalau flashback, sebenarnya tujuan kita hari ini ngerumpi ya, ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Betul. Dalam arti kita mau ngobrol tentang persiapan Hari AIDS Sedunia, Kang Ade. Betul sekali. Ya, persiapan Hari AIDS Sedunia yang di tahun 2020 ini mungkin akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Betul sekali. Nah, kalau kita flashback ya ke tahun-tahun yang sebelumnya. Betul sekali. Ingat gak nih Kang Ade, Ya. Hari AIDS Sedunia, peringatan Hari AIDS Sedunia pertama kali di Kecamatan Bongas tuh tahun berapa? Tahun berapa ya? Yang pasti di situ saya ambil alih ya. Ikut serta dalam kegiatan khas pertama dan mungkin sebagai apa? Sebagai peserta dan juga sebagai PE yang pastinya. Ya betul, kita satu angkatan ya. Betul, satu angkatan. betul. Pada waktu itu kita ngadain khas itu di SMK NU Bongas yang ada di wilayah Blok Bongas Jamban gitu ya. Kertamulia ya. Kertamulia. Di situ kegiatan yang menurut saya karena awal-awal merasa gembira banget, senang banget karena ada beberapa lomba yang tidak umum yang dilakukan di wilayah Kecamatan Bongas. Di antaranya ada beberapa lomba seperti kayak drama. Di sini kan jarang banget gitu. Ya. Jarang banget ada betul. kegiatan yang melombakan suatu kayak kreasi seni kayak drama kayak gitu kan jarang banget. Terus ada poster juga ya. Iya, poster di situ saya juga ikut. Presentasi ya kalau nggak salah. Presentasi poster saya bikin sendiri siang malam lembur gitu ya untuk mempersiapkan yang terbaik untuk sekolah saya pada saat itu. Saya mengatasnamakan dari SMKN Pembangunan. Terus juga ada lomba apa lagi tuh Mbak? Dance for Life. Dance for Life. Jadi Dance for Life ini teman-teman ya, sebenarnya peringatan Hari AIDS Sedunia itu kalau nggak salah yang pertama itu dilaksanakan pada tahun 2016. Betul. Tapi tahun 2016-nya itu awal Januari. Jadi harusnya peringatan Hari AIDS Sedunia itu harusnya peringatan Hari AIDS Sedunia yang tahun 2015-nya. Betul. Tapi karena waktu itu kalau nggak salah kita tuh terhambat atau terkendala terbentur sama ulangan akhir semester. Betul. Kalau nggak salah waktu itu. Betul. Aku itu naik kelas 3 waktu itu. Jadi pas waktu itu tuh bukan tepat di hari AIDS Dunianya kan. Nah, ini teman-teman kita mau tanya dulu nih. Masih ingat nggak nih peringatan Hari AIDS Sedunia setiap tahunnya diperingati setiap tanggal berapa? Ya. Ayo. Kalau ada yang tahu ya. Kalau Hari AIDS Sedunia itu diperingati setiap tanggal berapa setiap tahunnya? Waktu itu kan kita Januari ya, Kang Ade. Tapi kan itu pas itu tidak tepat pada hari peringatan Hari AIDS Sedunianya kan ya. Sekali. Nah, di sini udah ada yang nanyain tuh Mbak Anggi. Apa katanya? Aduh, Mas, ini ada siapa lagi nih? Ada Eka Uliawati. Iya. Halo Eka. Halo, selamat. Terus ada siapa lagi? Ada Ahmad Al Fahrizi hadir. Nah, di sini ada pertanyaan tuh. Apa? Bagaimana cara menangani AIDS? Misal seseorang sudah kena AIDS, apakah kita masih bisa berteman dengan yang udah terkena AIDS? Ya. Gimana nih? Menurut saya yang insya Allah tahulah sedikit informasinya gitu ya. Di sini mungkin juga pertanyaannya sangat bagus karena kayak Kang Pepen ini coba untuk tahu gitu ya supaya stigma yang ada di masyarakat juga tidak
tidak salah kaprah gitu ya. Yang ditanyakan Kang Pepen, apakah kita bisa berteman sama teman-teman yang ODA namanya ya, Iya. orang dengan HIV HIV. AIDS. Jadi kita bisa banget bahkan. Nah, di setiap kali penyuluhan kita ada penyuluhan di sekolah, di komunitas, ada beberapa sekolah dan komunitas. Kita selalu berusaha untuk men-stop stigma yang beredar di masyarakat. Contohnya seperti Mas Pepen, kalau misalkan tidak tahu apakah kita nggak boleh berteman. Kadang-kadang orang berpikiran kita berteman sama orang lain bakal tertular. Itu nggak bakalan gitu ya, nggak bakal tertular. Nah, contohnya kayak misalkan menggunakan cangkir yang sama, makanan tempat makan yang sama, bersalaman gitu ya, itu nggak bakalan tertular. Tapi kalau misalkan AIDS-nya udah ada indikasi penyakit lain seperti TBC gitu ya, nah yang menularkan itu bukan HIV-nya atau AIDS-nya, tapi penyakit yang lainnya seperti itu. Ya. Nah, kalau seandainya menurut saya ya, ini kita satu-satu telaah gitu pertanyaannya. Bagaimana cara menangani AIDS ya? Kalau cara menanganinya ya sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing. Betul sekali. Karena memang untuk sebagai pencegahan HIV AIDS itu ada 5 ya. Stop. A, B, C, D, E ya. Iya. A itu abstinence, artinya tidak melakukan hubungan seks beresiko sama sekali. Betul sekali. Say no to free sex pokoknya. Terus yang kedua B itu be faithful. Betul. Saling setia terhadap pasangan. Jadi kalau udah punya pasangan ya, harus setia. Cukup satu. Ya, saling setia dalam pasangan. Betul. Terus kalau itu yang C itu kondom. Gunakan kondom di saat melakukan hubungan seks yang beresiko. Betul sekali. Terus yang keempat D itu don't drugs, artinya tidak menggunakan narkoba. Apalagi narkoba suntik. Ya. Sebenarnya apapun jenis narkobanya ya, jangan pernah. Gitu. Don't drugs pokoknya. Terus E itu education, jadi artinya edukasi. Kita bisa menambah pengetahuan wawasan tentang HIV/AIDS itu dari mana aja. Betul sekali. Baik itu dari penyuluhan, baik itu kalau sekarang kan zamannya zaman digital ya, maksudnya udah bisa nyari-nyari di internet gitu kan. Betul sekali. Gitu. Nah, terus apa lagi nih? Misal ada seseorang sudah kena AIDS. Oh ya ini. Apakah kita masih bisa berteman dengan yang udah terkena AIDS? Nah, kita harus balik lagi. Kita harus kembali ke kita harus ingat lagi teman-teman. Jadi apa sih yang menularkan HIV/AIDS? Jadi prinsip penularan virus HIV itu dikenal dengan EC. EC itu bahasa Inggris ya. Kalau susah kita pakainya istilah Indonesia aja. Keduk cuma ya. Keduk cuma itu keluar. Jadi virusnya harus keluar. Contoh saya positif HIV contohnya. Nah, virus HIV itu keluar dari tubuh saya. Kemudian keduk hidup. Jadi virusnya dalam keadaan hidup, kemudian cukup. Jadi virusnya cukup, terus masuk. Jadi keduk cuma. Virus HIV itu keluar dari tubuh si orang yang positif HIV, kemudian dalam keadaan hidup dan dalam jumlah yang cukup, kemudian langsung masuk ke tubuh manusia yang lain. Itu. Jadi karena HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, jadi virus HIV hanya bisa bertahan di dalam tubuh manusia, teman-teman. Nah, terus kalau apakah kita masih bisa berteman? Itu masih bisa. Karena HIV itu tidak menular melalui tadi bersalam sentuhan, berpelukan, keciuman, gigitan nyamuk, itu nggak menularkan. Terus kayak menggunakan alat makan dan minum yang bersama-sama gitu nggak menularkan. Betul sekali. Nah, terus ini ada nih yang jawab, katanya itu tahun 2015. Terus pertanyaan lagi, apakah sekarang sudah ada obat buat menangani AIDS? Jadi ini sepertinya harus diklarifikasi juga ya. Betul sekali. Karena kalau HIV sama AIDS itu beda. Ya. Beda. Kalau HIV itu
virusnya. Virus, jadi HIV, Human Immunodeficiency Virus. Ya. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Kalau AIDS itu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi kumpulan atau gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV tadi. Gitu. Jadi kita jangan salah kaprah, HIV sama AIDS itu jangan disamakan ya. Nah, untuk obatnya mungkin untuk obatnya, kalau untuk menyembuhkan selama ini yang saya tahu belum ada ya Mbak Anggit ya. Tapi untuk supaya imun kita, kekebalan tubuh kita terjaga, itu ada namanya ARV. ARV, antiretroviral. Jadi ARV ini adalah obat yang berfungsi untuk kayak melemahkan, ibarat kalau itu mah tidak menekan pertumbuhan virus HIV dalam tubuh seseorang gitu loh. Jadi nggak nambah banyak virusnya, stay di situ aja, malah nambah terus, ditekan supaya jumlah virusnya sedikit. Betul gitu. sekali. Tapi tidak mematikan virusnya. Betul. Hanya melemahkan saja. Betul sekali. Makanya HIV sampai sekarang tidak ada obatnya. Betul. Maksudnya yang tidak dapat disembuhkan. Ya, tidak bisa disembuhkan. Tapi kalau misalkan ada teman-teman kita yang terkena virus HIV gitu ya, dia juga masih bisa hidup normal kayak kita, masih bisa beraktivitas. Kita juga punya dampingan, ada beberapa dampingan yang terkena HIV gitu ya, tapi mereka rutin dan semangatnya sangat luar biasa gitu ya. Karena makanya kenapa sih kita sebagai remaja itu harus tahu informasi tentang kesehatan reproduksi, karena semuanya berawal dari yaitu kesehatan reproduksi. Betul, itu sangat penting gitu loh, karena ya semuanya saling berkaitan. Jadi memang kalau seni remaja gitu, kok ngapain sih belajar tentang HIV gitu kan. Jadi harusnya sih remaja zaman sekarang harus haus akan pengetahuan, haus akan informasi ya. Nah, terus ini katanya tadi ada pertanyaan apa sih namanya, kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia itu diperingati setiap tahunnya itu setiap tanggal 1 Desember. Benar sekali. Jadi setiap tahunnya peringatan Hari AIDS Sedunia itu diperingati setiap tanggal 1 Desember ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya, karena kita tadi sudah bahas tentang apa? Hari AIDS Sedunia tahun pertama. Di sini ada album teman-teman. Kayaknya kalau kita bisa tampilin foto-fotonya lebih epic lagi ya. Jadi jadi kita kayaknya semua yang dulu pernah ikut harus ngumpul di sini, karena ini kita punya beberapa foto. Ya. Jadi ini tuh foto-foto pas di tahun pertama banget ya. Dari beberapa tahun yang lalu. Pas waktu itu saya ada beberapa yang menang gitu. Iya, kalau nggak salah. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, ini ada salah satu foto-foto kegiatan kita pas kegiatan Hari AIDS Sedunia yang pertama kali dilakukan di Yayasan Kusuma Bomas. Ya, ini di SMKNU ya. Ada nggak? Masih nggak? Masih. Mana Diriki mana? Cari. Ini ada Sally ya. Iya. Ada Kang Setaji ya. Kita lupa nama-namanya ya. Yo, warna ganteng di sini cuy. Ini Kak Ade tahun berapa? Tahun 2015. Masih unyu-unyu dan juga yang pastinya belum berkumis. Ya, masih. Ini ya. Ini siapa SMA ya? Ini Kolis ya? Ini PI ya? Iya. Ini Kak Ade bukan sih? Iya, emang dia tampilannya tuh swag banget kan. Emang dia beda banget. Ini menang lomba apa nih, Kang Ade, inget gak? Pas waktu itu ini lomba kayaknya poster deh. Poster ya. Poster. Nah, terus nih saya menangin 2 lomba kalau nggak salah, poster sama drama kalau nggak salah. Iya ya. Ini Bayone ya? Ini Bayone bukan sih? Iya. Iya ya. Bayone, Kang Luar Ade, ini sama Kolis ya? Ini PI. Sepertinya saya di situ lebih kelihatan muda ya, dan lebih kelihatan tampan dibandingkan sekarang. Ya, sekarang udah umurnya juga udah bertambah ya guys. Luar biasa sekali. Itu hal yang paling menggembirakan. Salah satu hal yang paling menggembirakan karena di situ kita dituntut kreativitas kita, dituntut untuk supaya keberanian kita, jiwa percaya diri kita tumbuh gitu ya. Iya.
di depan banyak orang kita ngelakuin drama, kita ngelakuin dance for life, terus juga presentasi di teman-teman yang ada di Jakarta dari tim Yayasan Kusuma Buana Jakarta. Kita presentasi tentang poster. Pas waktu itu saya mengambil tema tentang penyebaran Ya. virus HIV. Ya. Tapi teman-teman di sini Kang Ade juga pernah jadi kakak loh. Ya, betul. Pas waktu itu pas drama ceritanya, Generasi nih. pas drama itu kan ceritanya tentang satu anak, satu keluarga yang tekanan ekonominya rendah, keadaan ekonominya rendah. Dia punya anak gadis cantik, dia ingin membantu ingin membantu orang tuanya supaya derajat orang tuanya keangkat. Dia pergi ke Jakarta, ternyata dia di sana di traffic, Mbak Anji. Oh. Di traffic ternyata kerja menjadi salah satu wanita penghibur gitu ya. Iya. Wanita penghibur, pas pulang dia terkena penyakit ataupun virus HIV gitu. Nah, di situ peran saya sebagai bapaknya. Oh, Kang, bapaknya Si si orang yang itu. Cuman saya totalitas, rambut saya dikasih bedak warna putih supaya kayak uban, dan juga pakai pakaian orang tua, dan alhamdulillah di situ saya dapat juara. Ya bener ya, pokoknya kalau dilihat-lihat, kalau nanti kayaknya kita harus uploadin foto ini deh, foto Betul. pertama deh. Betul sekali. Soalnya ini emang banyak banget teman-teman yang sekarang para alumni dari sekolah-sekolah jangkauan ya, yang coba lihat fotonya dari dulu Iya, sampai sekarang betul. masih tetap terlibat aktif masih ya. Dan Kang juga Ade? buat teman-teman yang PE baru nih, Ya. yang PE baru, cobalah kita ya, coba belajar dari PE yang sebelumnya. Ya, PE yang sebelumnya itu sangat luar biasa, Ya. sangat semangat untuk ya setidaknya kita cari tahu untuk tentang informasi yang tidak ada di sekolahan. Nah, gitu ya, betul. Kak Ade. Jadi memang karena kalau dulu kita nggak mau membandingkan ya Kang Ade, tapi memang harusnya remaja yang sekarang, remaja yang apalagi masa pandemi COVID-19 saat ini yang belajar di rumah gitu loh, harusnya sebagai remaja milenial generasi penerus gitu kan, kita harus haus akan ilmu pengetahuan. Betul Karena sekali. kalau biasanya kita sekolah itu setiap hari berangkat, terus dikasih pelajaran dari jam 7 sampai jam 4 sore, atau dari jam 7 sampai jam 2 siang gitu. Itu yang terbiasa kita dapatkan, itu ada ilmunya. Tapi sekarang kita belajar di rumah dengan tidak ada guru yang mengawasi gitu loh, dengan tidak ada bimbingan dari guru, tidak ada bahkan kegiatan juga banyak yang tidak dilaksanakan. Betul. Jadi harusnya kita bisa memanfaatkan media sosial dengan bijak juga. Betul sekali. Nah, Ini Kang Pepen, kalau misalkan Kang Pepen kan dari Cipadang nih Mbak Agit. iya. Nah, kalau misalkan Kang Pepen pengen tahu tentang HIV atau AIDS itu, nanti tanggal 23 ya, kita akan ngadain penyuluhan secara terbatas yang dengan menggunakan metode protokol kesehatan, Menerapkan menerapkan protokol kesehatan. Jadi buat Kang Pepen kalau misalkan pengen tahu, ikut di komunitas anak muda Rando Jajar yang ada di wilayah Cipadang gitu ya. Oke. Supaya kayak Kang Pepen ini kan penasaran banget. Ya. Saya salut. Ya. Saya salut dia pengen keingintahuan yang tinggi, pengen cari tahu tentang HIV dan yang lain. Kalau misalkan kita tinggal edukasinya. Ya. Edukasinya supaya kayak Kang Pepen ini yang haus tentang informasi bisa terarahkan dengan baik. Iya, betul sekali. Nah, terus juga dari tahun 2015 ya, Betul. peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2015. Tahun berikutnya juga dilaksanakan ya Kang Ade. Betul. Kalau nggak salah waktu itu di halaman Kecamatan Bongas. Nah, Waktu itu Kang Ade nggak ikut, Iya. nggak ikut karena saya merantau, Iya. cari jati diri. betul. Tahun 2016 itu di depan kantor Kecamatan Tapi nggak Bongas. kalah seru kan ya? Ya, nggak kalah seru dengan lomba yang sama juga. Ada drama, ada dance for life, ada poster, ada apa lagi ya? Waktu itu tuh cerdas-cermat juga masih ada waktu itu Kang. Terus di tahun ketiga itu di halaman ini Balai Desa Bongas. Ya, saya ikut pas Oh. waktu itu. Saya sudah jadi bagian ya. Iya.
Iya, Iya, sudah saya menjadi udah bagian. jadi bagian dari Yayasan Kusuma Bongas pas Iya, waktu itu. pada saat itu dengan lomba yang sedikit di modifikasi, Modifikasi. ya. Kalau waktu itu drama secara langsung, Ya, sekarang di kayak bentuk dibikin film, video. video. Terus kalau waktu itu posternya udah buat dari rumah, Betul, posternya bikin di tempat Langsung. gitu, langsung on the spot. on the spot. Terus tahun keempat di mana Kang Ade? Tahun keempat waktu tahun dua berarti tahun 2016, 2017, 2008. Berarti di tahun 2018 di Di mana? lapangan kalau nggak salah, lapangan kecamatan ya. Ya, Nah. Yang waktu itu untuk pertama kali ada khas malam betul. sebagai malam renungan AIDS Nusantara Betul. dari Di konsep Jambore ya, kan ya. enggak belum komunitas dulu. Oh iya. Ya, sebelum Jambore itu Iya. kan kita pakai itu dulu Yang ya. hujan-hujan tuh ya. Iya, yang hujan-hujan tuh, tapi semangatnya tetap Betul. luar biasa Betul banget lah sekali. pokoknya untuk teman-teman ya. Terus nih yang terbaru ya Kang Ade, Betul. untuk Yang sangat peringatan luar biasa, ya, menguras tenaga, menguras Pikiran. terus menguras apa ya, antusiasme banyak orang juga. Benar-benar luar biasa. Kita banyak yang apresiasi, Mm-mm. banyak banget yang mendukung, dan Iya. di situ kita totalitas Tanpa sedemikian- batas. Iya betul. Nah, itu pada saat kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2019 Betul. yang kita namakan Jambore Hari AIDS Sedunia. Betul. Itu adalah kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia yang berbeda Betul. 180 derajat dari tahun-tahun sebelumnya. Betul sekali. Kita Dengan- mengkombinasikan antara kayak kegiatan pramuka Iya, dengan Jambore ya. ya. Jamborenya dengan Jambore peringatan Hari Hari AIDS AIDS Sedunianya. Itu benar-benar kegiatan Hari AIDS Sedunia yang apa ya, yang pertama kali baru dilaksanakan dengan metode yang berbeda gitu. Betul sekali. Nah, mungkin untuk tahun ini teman-teman ya, Ya, kita sudah mulai ke pembahasan yang aslinya. aslinya untuk tahun Jadi ini. karena ini masa pandemi COVID-19, Mm, banyak apa kegiatan-kegiatan yang terkendala dengan adanya apa namanya apa ya, supaya kita mematuhi Iya. protokol kesehatan Karena gitu kan loh. kita kan satu sisi kita menghadapi situasi pandemi COVID, ya Iya. semoga saja cepat berakhir pandemi COVID ini. Tapi kalau misalkan memang pada saat kegiatan Hari AIDS tanggal 1 Desember, entah itu tanggal 1 Desember, entah itu tanggal kapan, yang pastinya kita berusaha untuk melaksanakan kegiatan Hari AIDS ini. Jadi Iya. kan satu, yang pertama tidak boleh berkerumunan lebih Iya. dari sekian orang gitu Iya. kan ya. Terus juga harus Jaga memakai- jarak. ya, jaga Waduh, jarak. jaga jarak. Apalagi kalau jaga jarak, kita kondisiin anak-anak agak sedikit susah. Itu. Agak sedikit susah. Dan yang ketiga, memakai masker. Ya. Kalau misalkan kita pakai masker, memang kalau misalkan di hadapan kita mereka mungkin pakai masker, tapi Iya. kalau misalkan tidak kelihatan dengan jangkauan mata kita, mereka nggak tahu pakai atau tidak. Iya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan punya saran ya Maga itu ya. Ya, betul. Punya saran, punya ide, atau punya apa ya? Ya punya ide lah, yang paling mahal itu ide. Betul. Kita masih coba menampung ya. Mhm. Karena ini bulan 10 ya. Betul. Bentar lagi bulan 12, ya 1 Desember itu bentar lagi. Tapi kita masih terus menampung. Jadi teman-teman kalau ada saran atau apa, jangan sungkan-sungkan untuk ya inbox aja ke Remaja Bongas Peduli Betul. Kespro, atau sharing apa ya, kalau ketemu sama Mbak Anggit atau ketemu sama Kang Ade, atau bahkan ketemu sama Kang Atip atau Mbak Dewi, itu jangan sungkan-sungkan untuk sharing atau untuk Mbak nanti khasnya gini aja tahun ini gitu loh. Ya, karena kita juga apa namanya, kalau untuk kerangkaian kegiatannya sih sudah ada Kang Ade. Karena betul. mulai bulan ini kita akan setiap hari Rabu ya, setiap hari Rabu kita akan mengkampanyekan isu tentang informasi tentang HIV/AIDS. Betul. Kita namakan itu tagline-nya Sekui ya. Sekui. Seputar jadi Sekui, SEKUE ya. SEKUE lagi. SEKUY. Ya. Jadi Sekui ya. Seputar kesehatan untuk remaja ya. Tapi remajanya bahasa Inggris youth. Youth ya. Oke. Oke, jadi apa namanya ya? Harapannya sih Hari AIDS Sedunia tahun ini dapat dilaksanakan. Betul sekali. Walaupun dengan Ya, gimana pun caranya. Ya, Mungkin dengan mungkin cara saja yang berbeda. ya, karena mungkin sekarang kan
situasinya benar-benar mengedepankan teknologi kayak Zoom dan lain sebagainya, mungkin saja kegiatan AIDS ini, hari AIDS sedunia ini menggunakan virtual. Mungkin saja kita sama-sama berdoa supaya kegiatan hari AIDS tahun 2020 ini tetap bisa dilaksanakan. Betul. Dengan tidak mengurangi tujuan dari peringatan hari AIDS sedunia, yaitu tadi memberikan dukungan kepada orang dengan HIV, stigma. Betul. Dan diskriminasi gitu kan. Terus juga meningkatkan wawasan pengetahuan. Betul. Itu terus juga meningkatkan kepedulian juga, kepedulian terhadap sesama dan menghilangkan gitu kan. stigma yang ada di masyarakat. Ya, betul sekali. Jadi buat teman-teman kalau misalkan aduh malu nih buat komen di kolom komentar, jadi bisa inbox langsung ke Remaja Bongas Peduli Kespro atau di Sobat Retro Instagram @sobatrepro ya. Di YouTube juga ada. Jadi siaran ini bakalan diupload di YouTube di mana Bang? Di Kusuma Bongas. Di YouTube Kusuma Bongas. Dan yang terakhir kalau misalkan ketemu kita di jalan, sapa hai gitu kan. Ngobrol, sharing tentang kegiatan-kegiatan atau informasi-informasi yang bermanfaat. Ya. Terus juga ini banyak sih pertanyaan-pertanyaannya. Ini tentang HIV/AIDS, kayak apakah masih bisa hidup pas sudah terkena AIDS, kondisi badan semakin kurus. Jadi kalau sudah sudah terinfeksi HIV, ya tadi tidak bisa disembuhkan. Betul. Tapi dengan syarat harus segera diketahui statusnya dengan cara tes VCT ya. Jadi pokoknya Kang Pepin ini harus ikut, nanti langsung saja saya akan informasikan secara japri nanti ikut dalam kegiatan kita. Nah, kalau misalkan teman-teman semua juga pengen menuangkan ide-idenya untuk mengadakan Hari AIDS Sedunia pada tahun 2020 ini, kalian juga bisa main secara langsung. Pengen tahu tempat Bongas Ngerumpi itu di mana? Kalian bisa juga langsung datang ke tempat kantor kita di Yayasan Kusuma Bongas di desa di Blok Bentil, RT 3 RW 1. Betul. Desa Bongas, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Betul Jawa Barat. Sekali. Kalau misalkan masih bingung, nah kalau misalkan dari arah selatan ya Mbak gitu ya. Iya. Dari arah selatan belok kiri, KJRT belok kiri, gang pertama belok kanan. Ya. Itu. Nah terus nih, ada lagi nih kata Kang Dani Rahman. Peringatan Hari AIDS Sedunia secara virtual. Perlombaannya secara virtual seperti Dance for Life, poster, film pendek dan lain-lainnya secara virtual. Oke, nanti kita akan tampung. Betul. Ya. Terus apa lagi nih? Tempat di Es Kelapa Muda sambil sharing Kang Ade biasa mesen Murnia. Murnian. Ya, saya Kang Ade biasa pesen. Siap, nanti kita bakalan sharing-sharing. Saya kalau misalkan sharing-sharing tentang informasi kayak gini, semangat ya. Senang, apalagi ada Murnian kayak gitu, es kelapa gitu ya. Yang penting gratis. Aduh, ini dia. Yang ujung-ujungnya nih. Yang penting gratis. Kan dia udah di-endorse. Iya. Endorse. Udah di-endorse ya. Betul. Oke, jadi teman-teman ya, karena kalau seandainya kita di tadi peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember ya. Betul. Sebenarnya di Desember juga ada kegiatan peringatan lain, namanya itu Trafficking Day, teman-teman. Trafficking Day itu berarti kan dalam rangka memperingati hari trafficking atau perdagangan orang gitu loh, sedunia gitu. Betul. Hari perdagangan orang itu diperingati setiap tanggal 12 Desember. Ya. Betul. Nah kalau di Kecamatan Bongas belum ada peringatannya gitu kan. Tapi harapannya selama masa pandemi COVID-19 ini memang Bongas ini nampaknya Kecamatan Bongas ya Pak. Kecamatan Bongas ini nampaknya banyak kembali ke masa lalu, kembali ke yang dulu gitu loh, ke masa lalu ya. Banyak terjadi kasus-kasus seperti kehamilan tidak diinginkan, angkanya semakin meningkat gitu. Terus pernikahan anak gitu masih pernikahan anak masih meningkat juga.
terus HIV-nya juga Betul. meningkat gitu, IMS-nya juga sama. Ya. Jadi memang nampaknya kita juga harus kembali melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan gitu. Betul. Kalau biasanya kita hanya melalui media sosial, mulai bulan ini kita coba secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jumlahnya dibatasi, dengan jaga jaga jarak, jarak, dengan menggunakan pakai masker, masker, cuci tangan juga gitu kan. Pokoknya udah rindu kegiatan kayak seperti biasanya lagi. Ya betul. Rindu, yakin sumpah, karena kalau misalnya kita ada kegiatan nggak tahu berapa orang gitu panggil gitu, Iya. seru-seruan bareng Nobar gitu kan, gitu, nobar gitu kan, happy banget lah pokoknya. Ya kita juga udah kangen banget sama kegiatan-kegiatan yang biasanya kita ketawa-ketawa, kita biasa berbagi pengalaman, sharing informasi gitu. Tapi memang terkendala dengan masa pandemi COVID-19 ini. Betul Ya sekali. apa boleh buat gitu kan. Nah terus ada ini apa namanya, sukses terus buat Bongas Ngerumpi Kang Ade lan mbaknya. Iya, terima kasih Kang Pepen Fernando. Semoga juga untuk usahanya sukses dan lancar, banyak pelanggan ya. Terus ada apa katanya? Udah dulu ada pelanggan Kang Ade. Oke, sip. Jaga jarak. Kalau LDR gimana Kang Ade? Oh ini LDR katanya. Aduh, Kalau susah ya kalau nggak ngerti aku masalah kayak gini, nggak nggak ngerti. ngerti. Iya. Nggak ngerti. Tergantung kita nggak ngerti Kang Ade. Oke. Jadi mungkin hanya itu saja ya Kang Ade ya, pembahasan kita hari ini. Ya, jadi mungkin hanya itu saja pembahasan kita hari ini. Semoga teman-teman dapat bisa berbagi ide dengan kita di sini terkait kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia yang akan kita laksanakan di tahun 2020. Kalau memang seperti biasa dilaksanakan dengan apa ya? Dengan melibatkan banyak orang gitu, Betul. dengan melibatkan banyak pihak gitu loh, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, baik remaja sekolah maupun remaja komunitas. Kita juga harapannya di tahun ini tetap melibatkan mereka semua dengan Terus. cara yang berbeda gitu loh. Iya betul. Ya harapannya sih semoga aja melalui kegiatan Bongas Ngerumpi hari ini, kita juga ingin menyampaikan bahwa kita sebagai pihak penyelenggara di sini ingin kalau kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia bisa terlaksana Betul sekali. dengan walaupun dengan cara yang berbeda dan dengan ibarat ini mah bisa terlaksana dengan baik gitu loh, dengan lancar dan dengan dapat diikuti dengan antusias Betul secara kesehatan. sekali. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam sikap atau perbuatan kita yang kurang enak dilihat. Kami akhiri dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.